Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang ada di rumah. Apa kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak yang ada di rumah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak belajar di rumah hari ini? Anak-anak masih dalam pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, walaupun anak-anak masih belajar daring di rumah saja, tapi tetap anak-anak harus semangat belajarnya ya. Harus tetap semangat belajarnya dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak, perkenalkan, nama Ibu Afni Nuzliasari. Ibu bertugas di SD Kebon Baru 6, Kota Cirebon. Ya, anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan kepada anak-anak kelas 2 untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Apa saja tuh protokol kesehatan yang harus kita patuhi anak-anak? Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, apalagi menjaga jarak. Kemudian memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itu adalah protokol kesehatan yang harus kita patuhi setiap hari selama masa pandemi COVID-19 ini. Ya anak-anak, jangan kendor ya, selalu untuk mematuhi 5M agar kita semua bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Anak-anak, kita mempersiapkan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Apa saja sih yang harus kita persiapkan dalam pembelajaran kali ini? Anak-anak cari posisi duduk yang aman ya, di depan video. Anak-anak duduk yang rapi, siapkan alat tulisnya, kemudian bolpen, penghapus, dan buku tulis. Nah, alangkah baiknya anak-anak selalu berdoa ya sebelum belajar ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Yuk anak-anak, kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warazukni fahman. Amin, amin. Nah, anak-anak, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita belajar mengenai apa ya, anak-anak? Ya, yang pertama, materi yang akan kalian pelajari itu adalah keragaman bentuk dan wujud benda. Yang kedua, anak-anak belajar perkalian bilangan cacah. Dan yang ketiga, kita akan belajar pola irama sederhana. Nah, siap untuk belajar anak-anak pada hari ini? Siap ya. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja ya tujuannya? Tujuannya yang pertama, siswa mengetahui bentuk dan wujud benda. Yang kedua, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan dan menjumlahkan bilangan cacah. Yang ketiga, siswa dapat mengenal pola irama sederhana. Nah, ini adalah pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini anak-anak. Ya. Nah, anak-anak, kita memasuki tema 2 ini, kita akan belajar mengenai macam-macam benda. Benda itu apa ya anak-anak? Benda itu adalah suatu barang ya yang sering kita lihat di kehidupan kita sehari-hari. Nah, benda itu ada berapa anak-anak? Ya, ada 3 benda yang perlu kita ketahui. Contohnya apa ya? Ya, benda padat. Kemudian benda apa lagi nak? Benda cair. Nah, kemudian selain benda padat dan benda cair, ada benda gas. Nah, ini adalah macam-macam benda yang ada di kehidupan kita setiap hari. Anak-anak, kalian tahu apa itu benda padat? Nah, anak-anak nanti bisa menyebutkan artinya dan contohnya ya. Mari kita menyebutkan contohnya bersama-sama.
Nah, anak-anak, kalau benda padat itu apa ya anak-anak? Ya, benda padat itu benda yang bentuknya itu selalu tetap, ya, dan tidak mudah berubah-ubah. Anak-anak tentunya sering melihat ya di kehidupan kita sehari-hari, di rumah, di sekolah, ya, anak-anak selalu menemui benda padat. Ya, contohnya apa anak-anak? Nah, kalau di rumah sering ya anak-anak coba sebutkan apa saja benda padat yang ada di rumahmu, ya. Diberi contoh. Ya, ya setiap hari anak-anak tentu melihat televisi ya. Ya, televisi merupakan benda padat, ya. Kan bentuknya selalu tetap dan tidak mudah berubah. Selain televisi, apa anak-anak? Ya, ada meja, ya, meja makan, meja tamu yang ada di rumah kalian. Itu merupakan benda padat. Ya, nah, tentunya kalian punya lemari ya untuk menyimpan pakaian. Nah, itu lemari yang terbuat dari apa tuh anak-anak? Terbuat dari kayu. Kayu itu termasuk benda padat. Nah, selain di rumah, apalagi ya yang sering kita jumpai contoh-contoh benda padat. Contohnya di jalan. Di jalan, wah, ada lampu lalu lintas. Nah, kemudian selain lampu lalu lintas, kalian pernah kan melihat kendaraan? Ada mobil, ada motor. Nah, itu termasuk benda padat anak-anak. Satu lagi ya, di jalan apalagi ya contohnya? Ada tempat sampah. Nah, ini adalah contoh-contoh benda padat di lingkungan sekitar kita, anak-anak. Ya, nah, tentunya anak-anak tahu ya, selain di rumah, selain di jalan, ya, pasti bisa menyebutkan benda-benda padat yang bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Itu benda padat. Ingat-ingat ya, anak-anak. Ya, kita lanjut ke benda apa selain padat? Benda cair. Ayo lanjut anak-anak. Benda cair. Benda cair. Nih, Ibu mau tanya nih pengertian benda cair. Apa itu benda cair anak-anak? Benda yang bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan apa? Dengan wadahnya atau tempatnya. Ya, itu benda cair. Contohnya, coba anak-anak setiap hari selalu minum air minum kan ya. Nah, air minum itu adalah benda cair anak-anak. Ya, ya pasti selain air minum, anak-anak suka minum sirup, ya. Ada kecap juga di rumah, ya. Nah, juga suka meminum susu kan ya di rumah. Nah, ini air minum dan susu adalah benda cair. Nah, kok bisa berubah-ubah? Iya, karena kalau misalkan ditaruh di gelas akan seperti bentuknya seperti gelas. Kalau air susu ditaruh di botol dan di gelas juga mengikuti wadahnya atau tempatnya seperti botol, ya. Kemudian kalau air ditaruh di mangkuk, pasti air itu berubah seperti wadahnya, seperti mangkok, ya. Jadi benda cair adalah benda yang sifatnya selalu berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari benda gas. Ya, sudah tahu kan ya benda cair? Ya, udah pasti tahu ya anak-anak ya. Ya, anak-anak, benda gas apa sih pengertian dari benda gas? Benda gas adalah benda yang tidak bisa kita lihat bentuknya, tapi kita dapat merasakannya. Ya, anak-anak setiap hari bernafas. Nah, itu menghirup oksigen. Oksigen ini adalah benda gas anak-anak. Ya, selain oksigen, apalagi ya contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, udara yang kita hirup setiap hari itu merupakan benda gas. Selain udara, apa ya contohnya ya anak-anak? Ya, gas. Ya, kalau anak-anak di rumah ada tabung gas, itu isinya adalah benda gas, ya. Selain benda gas, uap air. Anak-anak, ini balon udara. Balon udara ini merupakan balonnya ini adalah benda padat, ya. Tapi ini balon itu isinya di dalam isi
balon itu adalah udara. Ya, anak-anak, kita sudah mempelajari macam-macam benda. Benda apa tadi? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Dan anak-anak juga mengetahui artinya serta mengetahui contoh-contohnya. Sekarang kita akan belajar tentang pola irama, ya. Supaya anak-anak semangat, mari kita bernyanyi bersama-sama. Yuk, bernyanyi bersama-sama, anak-anak. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, anak-anak, tadi anak-anak mendengarkan lagu Berdayung. Ya, lagu Berdayung ini siapa sih yang menciptakan syairnya? Yaitu diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud. Nah, ini anak-anak lagunya. Ya, anak-anak pasti tahu ya, tadi bisa ya. Sama-sama kita menyanyi. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ya, bisa tidak anak-anak? Tadi Bu Guru sudah mendengarkan anak-anak lagu Berdayung, dan itu Ibu juga menyanyikan lagu Berdayung. Ini temponya tempo apa anak-anak? Temponya tempo sedang. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari ketukan, ya. Nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Nah, Ibu akan memperlihatkan nada yang 2 ketuk. Nah, pastinya kalian tahu ya solmisasi dari do sampai si. Ya, anak-anak. Ya, coba lihat. Ini angka 3. Angka 3 ini adalah solmisasi. Solmisasi itu adalah tangga nada. Tangga nada yang tangga nada angka 3 ini adalah mi. Mi di sini ada titik. Nah, apabila solmisasi nada tangga nada mi ada titik, itu namanya nada 2 ketuk. Sedangkan ini do, re, mi ini tidak ada titiknya anak-anak. Itu dinamakan nadanya nada 1 ketuk. Kalau nada 2 ketuk, mi ada titiknya, itu nada 2 ketuk, dinyanyikannya lebih panjang. Sedangkan ini solmisasi do, re, mi tidak ada titiknya dan itu dinyanyikannya pendek. Nah, kita akan mengetahui ya anak-anak nada ketukan. Ya. Nah, anak-anak, pola irama. Kita akan pelajari pola irama. Nah, ini nada ketuk. Ya, tadi adalah contoh di sebuah lirik Berdayung yang nada 2 ketuk dan nada 1 ketuk. Nah, ini Ibu akan memperjelas lagi tentang nada 2 ketuk. Nada 2 ketuk ini ada 1 buah titik di belakang. Jadi, nadanya diperpanjang 1 ketuk. Nah, ini solmisasi apa anak-anak? Ini adalah solmisasi atau nada si. Nada si ada titiknya, ada garisnya. Ini nada la.
nada la ini ada titik di sampingnya. Itu temponya kalau dinyanyikan itu nadanya panjang, ya. Ada satu buah titik di belakang, jadi nadanya diperpanjang satu ketuk, ya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak akan menyebutkan nada satu ketuk, ya. Nada satu ketuk ini apabila ada solmisasi, angka-angka solmisasi atau tangga nada seperti ini tidak ada titiknya, tidak memiliki titik atau garis di atasnya, ya. Ini nadanya satu ketuk. Misalkan ini sol, la, sol, mi, re, mi, re, do. Ini tidak ada titik di sampingnya, ya. Apabila tidak ada titik di sampingnya, ini adalah nada satu ketuk, atau apabila dinyanyikan itu dinyanyikannya pendek atau biasa, tidak panjang. Tapi kalau nada dua ketuk ada titik di belakangnya, diperpanjang satu ketuk, dan itu dinyanyikannya lebih panjang. Ya, anak-anak, jadi pengertian ketukan itu apa ya, anak-anak? Ya, ketukan adalah suatu tanda agar tempo musik yang dimainkan tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Nah, itu ketukan, ya. Jadi anak-anak harus tahu ya, kalau ada solmisasi atau nada, ada nada do, kemudian ada titik di sampingnya, berarti lagu tersebut dinyanyikannya panjang. Nah, apabila suatu solmisasi tidak ada titik atau garis, maka dinyanyikannya pendek, ya. Anak-anak, lanjut ya. Nah, kita latihan sedikit. Nah, coba beri tanda lingkaran untuk nada dua ketuk. Nah, kemudian beri tanda segitiga untuk nada satu ketuk. Nah, coba, ini ada nada mi dan re, ya. Nada mi ini di sampingnya ada titiknya. Ya, ini nada berapa ketuk ya anak-anak? Iya, betul. Kita beri tanda lingkaran. Ini adalah nada dua ketuk. Nah, coba yang di bawahnya anak-anak. Ini ada do, ada re, ada mi. Ini tidak ada titik di sampingnya anak-anak. Ya, berarti ini nada berapa ketuk anak-anak? Ini adalah nada satu ketuk, ya. Nah, kalau nada dua ketuk, lagu tersebut dinyanyikannya panjang. Kalau nada satu ketuk, lagu tersebut dinyanyikannya pendek. Ya, anak-anak, itu tadi lagu Berdayung, ya. Dan kita mengenal nada-nada ketukan di lagu Berdayung, serta anak-anak mempelajari ketukan serta nada-nadanya, ya. Anak-anak, sekarang kita akan melihat Beni dan Lani bermain perahu kertas. Ya, kita bersama-sama membaca ya. Ayo membaca, ya. Yuk anak-anak, dengarkan ya Ibu Guru membaca teks berikut. Ya, sambil memperhatikan ya anak-anak. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, anak-anak pernah tidak bermain